Kanal informasi dan inspirasi pendengar masih bersama seri Swansumbi yang menemani Anda di Florata Pagi ini Pro 1 RRI. Ini kami hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda dengan beberapa topik pendengar di edisi hari ini. Topik-topik yang akan kami hadirkan diantaranya terkait dengan Academy for Women Entrepreneur yang akan kembali menggelar kegiatan, kemudian juga terkait dengan topik memaknai hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di 17 Agustus 2024 bersama dengan narasumber-narasumber yang kami hadirkan nanti pendengar di sesi perbincangan untuk edisi hari ini. Dan pendengar, topik pertama yang akan kami hadirkan bersama dengan Ismi Ariniawati, Project Leader AW Indonesia, Academy for Women Entrepreneur Indonesia, terkait dengan Academy for Women Entrepreneur yang akan kembali menggelar kegiatan. Saya sudah bersama dengan Ismi Ariniawati pagi ini. Selamat pagi Mbak Ismi. Selamat pagi, Karisan. Iya, apa kabar Mbak Ismi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini lagi di Ende ya? Iya. Oke, baik. Lagi. Kabarnya Academy for Women Entrepreneur ini akan kembali menggelar kegiatan untuk season yang kedua ya, Mbak Ismi ya? Betul sekali Karisuan. Ini kita lagi ada program untuk AW kembali digelar dan sekarang ini masuki program untuk pendaftaran peserta. Kabar baiknya itu Karisuan. Oke, baik. Nanti rencananya kegiatannya di mana? Masih tetap di Ende atau ada lokasi-lokasi lain juga? Yes, untuk AW batch 2 ini ada 3 yang paling pasti Ende tetap menjadi prioritas utama ya. Oke. Jadi Ende, kemudian yang kedua kami melebarkan sayap ke Makassar dan ke Jakarta gitu. Kalau yang tahun kemarin kan Ende dan Aceh, untuk yang ini Ende, Makassar dan Jakarta. Jadi ada 3 lokasi itu Karisuan untuk implementasi di tahun ini. Ada 3 lokasi untuk tahun ini. Pertimbangannya apa nih? Ende tetap diikut sertakan, kemudian juga ada penambahan Makassar dan juga Jakarta. Iya, untuk Ende sendiri karena memang kami melihat kebutuhannya sangat tinggi ya. Ibu ini saya rasa perlu didukung dan perlu terus didorong untuk bisa percaya diri, untuk bisa senantiasa mengembangkan produknya gitu kan. Jadi kita merasa Ende perlu ekosistemnya diperkuat lagi gitu. Jadi kita tetap di Ende ini tetap memprioritaskan sebagai lokasi yang tetap terjangkau, maksudnya tetap ada implementasi AW di dalamnya gitu. Untuk Makassar dan Jakarta kami punya tema berbeda-beda. Kalau Ende ini lebih pemberdayaan perempuan begitu ya, jadi nggak dibatasin umur ya Mas Rizwan. Jadi kalau di Ende ini minimal 21 deh gitu, karena kita ingin mendobrak keterbatasan atau stereotip yang dibilang tuh biasanya umur di atas 35 tahun atau bahkan 40 tahun untuk perempuan itu udah susah deh belajar gitu. Nah, di AW1 kemarin kami belajar bahwa ternyata mama-mama yang punya umur di atas 35 tahun ini semangatnya luar biasa dan kami ingin memfasilitasi itu lagi gitu di kedua ini gitu Mas Rizwan. Baik. Dan pendaftarannya ini sudah dibuka, ini sampai kapan pendaftarannya? Dan nanti rencana kegiatannya seperti apa? Ya, pendaftarannya sebenarnya sampai tanggal 18 Agustus, tetapi untuk Ende mungkin akan kita perpanjang lagi karena ada beberapa yang memang masih terus ingin mendaftar dan butuh dampingan khusus gitu. Kalau di tempat-tempat lain mungkin online itu sebuah salah satu cara yang udah gampang lah ya. Tapi kalau di Ende memang kakak-kakak dan ibu-ibu ini perlu didampingi secara khusus gitu. Bahkan ada alumni AW di tahun kemarin yang itu tuh bener-bener door to door kayak datang, Kak ini gimana sih, kemudian dia nyamperin ke sana, terus ini caranya gini sampai bisa nulis Google Form-nya karena kita kan emang pakai Google Form ya Karisu gitu. Jadi mungkin akan di-expand sampai tanggal 30 Agustus bulan ini. Oke. Dan sejauh ini sudah berapa yang mendaftar dan targetnya berapa orang Mbak Ismi? Target untuk Ende tahun ini hanya dipilih 20 UMKM terpilih gitu ya, dan kita pingin invest ke perempuan yang benar-benar punya growth mindset, terlepas dari apapun bisnisnya, yang penting kamu punya komitmen, kamu punya keinginan untuk bertumbuh. Nah itu yang kita pilih gitu. Kamu mau bisnis
kecil, besar, atau sedang, nggak masalah. Bahkan ide sekalipun boleh gitu. Yang penting kamu bisa komitmen selama 6 bulan Oke, gitu. Karena ini baik. bukan 2 hari gitu. Oke, baik. Jadi walaupun dia belum punya usaha, masih Ya, sekedar ide saja, ini sudah boleh bisa ikut mendaftar begitu ya. Persyaratannya apa saja sih untuk mendaftar, Kak Ismi? boleh, boleh, boleh. Jadi persyaratannya dia yang pertama Hmm, minimal usia 21 tahun gitu hmm, ya. Usia 20 tahun yang jelas perempuan ya hmm. karena programnya akan dokumen gitu. Iya, oke. Kemudian dia harus punya ide usaha Hmm, ataupun bisnis yang sudah berjalan. Jadi hmm, ide lima, tapi nanti kalau yang teman-teman yang di level ide ini, yang bisnisnya maksudnya masih berupa ide, hmm, itu nanti akan ada seleksi lanjutan gitu hmm, setelah kita program pembekalan hmm. belajar gitu ya, belajar di fase 1 Ya. ada 1,5 bulan. Hmm, Nah, setengah bulan nanti setelah 1,5 bulan kan dia udah dapat ilmu-ilmu gitu dan lain hmm. sebagainya. Di situ nanti untuk teman-teman yang level ide akan dikurasi ulang gitu. Oke. Bagaimana produknya, bagaimana komitmennya menjalani. Nah, baru Hmm, setelah itu dia bisa masuk ke fase selanjutnya. Itu di AW sendiri hmm. ada 4 fase, Kariswan. Ya. Jadi pertama fase belajar selama 1,5 bulan, kemudian fase in-person workshop, itu Hmm, workshop tatap muka selama 5 hari, hmm. kemudian mentoring, mereka akan dimentorin dengan pengusaha yang udah sukses Hmm. di bidang yang mirip atau sama seperti mereka. Jadi one Ya. on one mentor gitu. Hmm. Kemudian yang terakhir seperti tahun lalu kita ada AW Festival atau Demo Day di mana Oke. seluruh peserta akan memamerkan produknya dan juga pitching untuk dapat pendanaan. Hmm. Gitu. Oke, halo, Mbak Ismi? Halo? Ya, oke. Nanti akan dapat pendanaan ya di akhirnya begitu ya? Yes, gitu. Jadi Nominalnya semakin besar atau tetap sama seperti yang kemarin? nominalnya totalnya 25 juta rupiah Hmm. untuk pemenang atau kategori-kategori yang, jadi kalau kemarin bedanya dengan tahun kemarin Hmm. adalah juara 1, 2, 3 gitu. Oke. Kalau yang tahun ini kita pingin mengkategorikan dengan beberapa kategori kayak Hmm. misalkan proposal bisnis terbaik, kemudian Oke. pitch terbaik gitu. Jadi enggak 1, 2, 3 gitu. Jadi Hmm. mungkin itu akan bisa menjangkau pemenang yang lebih banyak Hmm. gitu. Baik. Karena kan ini kan beda level kan Kak Rizwan. Ada yang udah punya bisnis, ada yang baru mulai nih gitu. Jadi kita Ya. rasa nggak bisa nih penilaiannya disamain gitu. Hmm. Jadi nanti kita akan bagi ke beberapa kategori Oke. gitu Kak Rizwan. Selain perbedaan penilaian, apa lagi nih yang mungkin akan berbeda dengan season yang pertama begitu, Mbak Ismi? Ya, selain penilaian, Hmm. sesi yang berbeda itu adalah di sesi 1 gitu. Hmm. Jadi kalau dulu teman-teman AW ini mereka belajar secara mandiri setiap minggu. Baru di akhir weekend itu nanti kita akan bertemu untuk mengulas semuanya gitu. Kalau yang tahun ini mereka punya fasilitator nih, fasilitator kayak pendamping gitu. Oke. Di masing-masing orang itu untuk membantu proses belajar mereka. Jadi kalau ini nggak paham, nanti bisa nanya langsung ke fasilitatornya gitu. Oke. Jadi mereka nggak belajar secara mandiri. Kadang kan ada yang susah ya, karena itu tuh kita belajarnya di LMS. Fase 1 itu belajarnya di LMS, kayak Learning Management System, kayak kita kuliah online gitu loh, Karis. Ya. Nah, kadang ada beberapa, nggak cuma beberapa, kayak banyak peserta kita, terutama yang di Indi tuh kesulitan. Ini gimana ya caranya menavigasi tombol ini, tombol itu, dan lain sebagainya. Jadi kami belajar dari AW1 kemarin, oh berarti harus ada fasilitator pendamping gitu yang mendamping. Jadi tahun ini kita kasih. Jadi sangat jauh lebih mudah gitu. Kemudian kita juga ada sesi konsultasi di akhir minggu gitu, mendatangkan beberapa pembicara dari dalam maupun luar ND gitu. Kalau yang luar ND kita pakai hybrid modelnya gitu. Dengan rumah BUMN ND juga gitu. Baik. Nah, Mbak Ismi, berkaca dari season yang pertama begitu, apa saja tantangan yang selama ini dijumpai dalam menghadapi perempuan pengusaha di wilayah Kabupaten ND begitu? Iya,
Tantangannya mungkin yang paling pertama terkadang, itu kalau kita ngasih masukan gitu ya, misal contoh dengan sesuatu yang menurut kami lebih baik gitu kalau dibanding dengan pendapatnya UMKM sendiri, kadang kala mereka belum bisa langsung percaya. Contoh misalkan ini, packaging-nya bagus nih kalau misalkan dikemas dengan seperti ini gitu, yang semuanya tutup gitu kan, kayak emang standar kemasan UMKM yang menarik gitu. Oke. Tapi mereka, tapi kan nggak kelihatan isinya gitu. Hal-hal yang semacam itu tuh Oke. kadang masih jadi kendala. Kemudian yang kedua, memang khususnya di ND ini ya, literasi digitalnya juga masih harus terus didorong. Jadi untuk teman-teman itu bisa go digital, itu juga harus benar-benar didampingi pelan-pelan sekali, karena itu masih benar-benar new things ya buat mereka, sesuatu hal yang baru. Jadi belum bisa langsung der gitu, FB ads atau Instagram ads, harus pelan-pelan gitu. Karena kebanyakan UMKM itu mereka belum punya tim, Kak Rizwan. Kayak adapun tim itu tim yang produksi, tapi nggak ada bantu kayak untuk digital marketing, kemudian foto produk, promosi di sosial media itu belum ada. Jadi itu yang pelan-pelan kita bangun di AW ini. Kita kasih dasar-dasarnya, kemudian karena kan programnya hanya 6 bulan ya, Kak Rizwan. Setelah itu kami bekerja sama dengan Rumah BUMN ND untuk bisa di scale up sama tim Rumah BUMN ND untuk bisa go digital gitu. Jadi pertama kita bangun fundamentalnya yang kuat, baru kalau dia udah kuat bisa naik level ke itu UMKM go digital gitu. Baik. Yang lulusan angkatan pertama ini sudah mulai terlihat perkembangannya ya? Iya, sudah mulai terlihat. Mereka awalnya punya legalitas bisnis sama sekali, sekarang udah ada yang dapat sertifikasi halal, gitu. Kemudian kolaborasi juga dengan mentornya yang sebelumnya ada di Jakarta, di lokasi daerah yang berbeda, mereka masih tetap kontak. Jadi AW sebenarnya it's not only a program gitu ya, tapi yang mahal itu adalah jejaring gitu di dalamnya. Nah, karena ini juga dapat support dari US State Department gitu kan. Jadi mereka itu uniknya adalah nanti setelah program selesai, mereka itu resmi menjadi alumni program pertukaran Indonesia Amerika. Jadi level itu sama dengan orang yang pergi kuliah ke luar negeri, ke US gitu ya, ke Amerika. Dapat sertifikat itu ya? Satu tingkat, namanya itu sama, alumni. Dan benefitnya apa sih gitu, kalau misalkan mereka punya ide-ide bisnis atau pemberdayaan di bidang ekonomi kelak di kemudian hari, itu mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengakses pendanaan dari US State Department. Dan kadang kan seringkali pendanaan seperti itu nggak bisa diakses oleh orang umum, hanya oleh alumni. Nah, itulah teman-teman AW ini sebenarnya punya kesempatan itu. Gitu. Baik. Mbak Ismi, terakhir nih, apa target yang ingin dicapai untuk season yang kedua ini, dan apa harapannya? Kemudian juga mungkin ajakannya untuk mereka yang ingin bergabung, silakan. Ya, untuk targetnya tahun ini kita pingin banget nih menjangkau UMKM yang tidak hanya fokus ke profit semata, tapi kita juga ingin mereka menjangkau UMKM yang pingin memberdayakan orang lain gitu ya. Jadi kita pingin invest ke perempuan-perempuan yang punya growth mindset atau bertumbuh yang besar, supaya bener nih gitu, dari satu orang investasi di satu perempuan gitu, dia bisa memberdayakan perempuan lain atau orang lain di sekitarnya. Dan saya mengajak banget untuk para pengusaha atau orang-orang yang punya jiwa pengusaha di luar sana di ND, mari bergabung bersama AW Indonesia dan rasakan perubahan dari segi skill bisnis maupun skill leadership yang akan teman-teman dapatkan di AW Indonesia ini. Karena it's not, sekali lagi saya bilang, it's not only a 6-month program, tetapi
adalah jejaring yang sangat powerful untuk mendukung bisnis dan juga keterampilan kepemimpinan teman-teman. Caranya untuk mendaftar bagaimana? Kak Ismi menghubungi kemana? Silakan. Iya, silahkan klik di bit.ly/daftar AW 2024 atau bisa follow Instagramnya AW for Indonesia. Oke, baik. Mbak Ismi, terima kasih pagi ini sudah berbagi bersama Pro 1 RRIND. Dengan senang hati Kak Rizwan, semoga informasi ini bisa sampai ke seluruh pelosok ND ya Kak Rizwan ya, dan banyak pendaftar-pendaftar AW di batch kedua. Baik, terima kasih, sukses nanti ya untuk Academy for Women Entrepreneur untuk sesi yang kedua ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pendengar, baru saja bersama kami Project Leader Academy for Women Entrepreneur Indonesia, Ismi Ariniawati. Kami nanti akan hadirkan juga sesi berikutnya perbincangan kita di lintas di Florata pagi ini untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 RRIND.